Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, saya sedang merasa bangga, merasa bahagia karena anak perwalian saya, Mas Raka. Mas Raka ini sebagai mahasiswa perwalian. Saya adalah dosen wali Mas Raka, dan saya sangat bangga ketika melihat karya Mas Raka ini luar biasa ya. Kita lihat yang di belakang ini. Ini apik banget. Dan ini adalah pameran tunggal Mas Raka dalam rangka tugas akhir seni lukis di ISI Yogyakarta. Mas Raka bersama mahasiswa-mahasiswa lain sekarang sedang melakukan pameran tugas akhir. Nah, sekarang kita ngobrol ini dengan Mas Raka dan karya-karyanya. Karyanya yang sangat unik ya, bagaimana Mas Raka memadukan objek-objek, ada landscape-nya, tetapi landscape-nya itu aneh. Misalnya ya di belakang ini ya, ini kan pohonnya ada landscape kan, di depannya itu ada pondasi rumah, terus ada partiturnya, itu kan aneh itu ya, komposisi yang sangat aneh. Ini maksudnya apa? Bagaimana sampai muncul seperti itu? Dan kalau kita lihat secara teknis, nanti kita dekatkan ya secara teknis. Wah, pengerjaannya luar biasa, dan juga warna-warnanya digarap dengan penuh perhitungan. Kita lihat warna-warna yang dibuat dengan warna-warna tersier, sehingga membuat warna yang kalau zaman dulu disebut sebagai warna matang, kan gitu kan. Oke, sekarang kita tanya Mas Raka. Mas Raka, ini karya Mas Raka ini tentang apa, Mas? Yang ini, Pak. Yang secara keseluruhan dulu, tema keseluruhannya apa, Mas? Tema keseluruhan dari tugas akhir saya kali ini adalah tentang memoir alam benda. Memoir alam benda. Ya. Oke. Memoir alam benda. Awal ketertarikan saya dengan tema tersebut tentang dari pandemi yang hadir di Indonesia dan dunia pun juga merasakannya. Terlebih pada bulan Maret di dusun saya, daerah Bodean sana mengalami lockdown atau ditutup. Dari lockdown tersebut ada keterbatasan aktivitas antara saya dengan rutinitas yang biasanya saya lakukan, perkuliahan, terus rutinitas pameran dan lain-lain. Nah, dari sana ada aktivitas yang terulang-ulang, seperti misalnya menyapu, terus mengamati benda-benda sekitar yang biasanya saya mengabaikan, seperti melihat televisi, terus bangunan-bangunan alam sekitar tempat tinggal saya. Nah, itu seperti ada hal-hal yang terulang, terus tapi ada sisi pengamatan yang lebih jeli karena dari proses pengulangan tersebut. Jadi merasa seperti saat kuliah alam benda. Jadi mengamati objek tapi memiliki atau saya mendapatkan memoir-memoir dari benda-benda tersebut. Oke, sekarang sebelum dilanjut ya Mas, saya pengen tanya biar teman-teman di Painting Explorer juga tahu ini. Yang dimaksud memoir itu apa? Kok memoir alam benda itu maksudnya gimana? Memoir itu apa tuh, Mas? Memoir yang saya ingin sampaikan adalah tentang kenangan pribadi saya, baik kenangan yang baru saya peroleh maupun kenangan yang sudah lampau. Terus memoir alam benda berarti kenangan terhadap alam benda gitu? Tentang kalau metafornya dari benda-benda yang ada di sekitar saya selama pandemi tersebut sih, Pak. Yang terlebih kayak misalnya TV, kita lihat ini ya. Di televisi yang ada di rumah saya dengan lemarinya, terus ada makanan, terus gelas. Jadi ada sisi waktu itu kan pas pandemi itu enggak ada aktivitas, tapi ada pengulangan, terus nonton TV aja. Jadi ada pengamatan tentang kebendaan, tentang aktivitas yang begitu-begitu saja, rutinitas yang terulang-ulang terus. Nah, terus saya daripada nggak ada kegiatan kan saya ngelukis gitu. Mending saya bikin lukisan saja gitu.
Oke. Nah, dari pandemi saya menyikapi apa yang bisa saya terapkan ke dalam profesi saya. Berarti ini benda-benda, karena nanti alam benda ya, yang menimbulkan suatu memori tertentu di dalam diri Mas Raka, yang itu ada kaitannya dengan pandemi kemarin gitu ya. Oke, ini pas di rumah terus ada televisi, maka muncullah televisi itu ya. Kok ada tulisannya Sik Sabar yo, Mas? Nah, yang Sik Sabar ini kaitannya dengan pandemi karena apa ya? Kita nggak tahu waktu kemarin awal pandemi itu kan kapan ya selesainya. Terus kalau gini terus saya nggak bisa pameran lagi nih atau aktivitas karena jarak kan, galeri nggak ada pengunjung, terus ya berapa waktu diundur lah agenda tersebut, terus wah kudu sabar ini. Oke. Jadi pasti akan ada matahari di kegelapan yang weh, asik. Terus ini Mas, kalau ini kok ada pondasi rumah yang belum jadi, ada partitur musiknya, terus apa memori yang terjadi pada objek-objek ini Mas Raka? Saya menyimpulkan karena dari aktivitas saya berada di rumah selama pandemi itu kan yang sering saya lakukan itu selain pengulangan misalnya bersih-bersih rumah, pasti cuma nonton TV dan sosial media ya, terutama tentang Facebook atau Instagram. Nah, ide ini muncul dari sana, Pak. Ketika Indonesia banyak kegelisahan tentang korban dari pandemi, dari kematian atas pandemi tersebut, terus banyak yang mengeluh kesahkan kapan usainya begitu. Nah, dari sisi tersebut banyak juga yang kok saya mengambil sudut pandang yang lain mengenai ternyata juga masih banyak ada yang pembangunan yang terus berlanjut gitu loh, Pak. Oh gitu. Saya agak menyindir dari sisi tersebut, dari dampak yang ada di pandemi. Kok ya pada tega ya, pada masih menggebu-gebu pembangunan, karena di daerah saya itu kan perbukitan di daerah Gedean. Nah, di sana itu sekarang bukitnya banyak yang gundul dan dibangun banyak perumahan. Oke. Ini berarti di sekitar Mas Raka ini ya, bangunan-bangunan ini ya. Ini pohon-pohonnya juga ini yang ada di sekitar saya. Oke. Saya kan sering ke bukit-bukit di daerah saya ngambil foto-foto tentang tanaman, ambil kegiatan untuk cari referensi gitu, tentang lekuk daun, warna dengan alam seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita melihat karya yang unik juga, ada unsur parodi gitu ya Mas ya, terhadap sampul musiknya The Beatles ya Mas ya. Ya, ini kita pasti sudah sering melihat ya para personil The Beatles yang menyeberang zebra cross gitu, tetapi ini direspon oleh Mas Raka dalam lukisan yang berjudul ini Here Comes the Sun, Mas Raka Hadi Permadi. Nah, ini gimana ini maksudnya Mas? Karya ini terciptanya malah nggak sengaja. Jadi sebelumnya saya melukis yang sebelah. Oke, kita lihat itu dulu aja, nggak apa-apa. Kita lihat itu dulu. Ini ya. Oke, gimana ini Mas? Tentang ini sebenarnya memori sebelum atau memori yang bermekaran. Memori yang bermekaran. Ya, pematiknya tentang kebendaan yang ada di sini dulu. Apa aja ini? Ada tudung saji ya. Ada sendok garpu, terus ada serbet dan meja makan yang sudah disajikan. Oke. Waktu itu tentang kerinduan dengan keluarga dan ketakutan saat pandemi, kekhawatiran dengan keluarga yang tidak di dekat kami. Saya kan cuma sama ibu, jadi harus saling bertanya kabar melalui sosial media, tapi tidak bisa bertatap muka langsung seperti itu. Jadi ada sisi saling menanyakan kabar secara intens. Kepingin kayak bareng-bareng seperti dulu makan. Mas Raka ngekos gitu atau gimana? Enggak Pak, yang maksudnya keluarga besar yang biasanya bareng-bareng gitu ya. Sekarang tidak lagi bisa bareng-bareng gitu ya. Jadi ketika
Mas Raka melihat benda-benda ini timbullah itu ya memori-memori itu ya gitu ya. Wah, luar biasa. Terus kalau kita lihat ya, ini kan banyak sekali muncul sebelum ke sana ya. Muncul bunga-bunga atau tanaman-tanaman yang hijau yang dibuat dengan warna hijaunya itu hijau-hijau tersier ya. Kita tidak menemukan hijau yang benar-benar jreng seperti viridian misalnya kan gitu kan. Itu mengapa muncul tanaman-tanaman seperti ini Mas Raka? Saya memakai warna-warna tersier dengan hijau-hijau yang redup dan gelap itu karena pembawaan. Mungkin saya pun tidak menyadari itu untuk memilih warna yang lebih cerah atau seperti apa ya Pak. Mungkin karena terbawa suasana saat intensitas yang terlalu diulang-ulang itu pengen apa ya, kalau nggak bisa dikatakan pengen sih, itu sudah kayak seperti suasana saat itu gitu loh Pak. Warna itu langsung ke bentuk, mungkin karena mencekam atau mungkin karena suasana yang sedih yang saya rasakan pengen saya curahkan. Nah terwujudlah warna-warna hijau tersier seperti itu Pak. Tekniknya luar biasa ya Mas ya. Asik ini tekniknya ini rekan-rekan ya. Oh asik. Oke, terus setelah membuat ini barulah ke karya ini ya, apa namanya tadi, Here Comes the Sun. Itu maksudnya gimana Mas artinya Mas? Kalau karya yang Here Comes the Sun ini dari saya setelah selesai mengerjakan karya sana tadi, lalu saya kan sering play musik pakai headset. Nah itu nge-play sendiri lagu The Beatles. Oh gitu. Ya, album Abbey Road. Main sendiri maksudnya? Nge-play maksudnya kan ada urut-urutannya lagu loh Pak. Nah, itu terus yang lagu selanjutnya lagu gitu. Oke. Jadi ada sedikit lirik yang nyangkut ya? Nyangkut ke diri saya. Oh gitu. Nah, terus berkaitan dengan situasi yang saya rasakan saat itu tentang pandemi, tentang keadaan yang carut-marut, besok ada aktivitas yang seperti apapun saya belum tahu gitu. Karena aktivitas yang diulang-ulang di rumah itu ya kadang menjemukan, tapi aku harus gimana ya nyikapin hal tersebut. Oke. Makanya saya wujudkan ada kata lockdown. Ya ini stop corona ya. Ya. Terus ada gapura, ada gapura yang di daerah tempat tinggal saya. Ada simbolis dari Gunung Merapi, ini berada di Yogyakarta. Terus tanaman dan lingkungan sekitar. Terus ada lirik penggalan sebagai perwakilan apa yang ingin saya sampaikan di karya. Oh, bisa Mas lagunya Mas? Nyanyi nggak tuh? Iya. Oke. Coba Mas nyanyi sedikit Mas, nyanyi Mas. Persembahan ini. Jadi akan ada matahari yang menyinari kegelapan. Seperti itu Pak. Mas Raka itu asli mana Mas? Saya asli Jogja. Saya di Jogja ya, Sleman atau? Sleman, daerah Begian. Oh gitu ya, makanya dekat dengan Gunung Merapi ya. Wah, ini luar biasa ini, suasananya terasa ini. Oke, terus kira-kira karya yang Mas Raka paling apa ya andalkan mana Mas? Karya mana Mas? Yang mana ya Pak? Apa yang di Galeri Fajar Sidik? Pak Jadi Mawon yang milih. Malah seneng aku kon. Andalan apa? Iya. Oke. Satu lagi lah Mas, satu lagi. Ini yang kecil ini Mas. Ini yang kecil ini tentang apa ini Mas? Ada ini apa? Judulnya 14 hari. 14 hari. Maksudnya apa Mas? Nah, waktu ini malah di tahun 2021 tapi masih pandemi. Terus teman saya itu kan dari Kalimantan balik ke Jogja. Terus setelah beberapa minggu di Jogja karena liburan kan dia habis kerja mau balik. Nah pas mau balik ke Kalimantan itu didiagnosis terkena COVID. Nah, malamnya sebelum dia tes untuk ke bandara itu tes COVID dulu. Nah itu main ke rumah saya. Oh gitu. Nah, jadi, wah sampean dredeg ya? Wah aku kenal. Langsung kan kenal juga orang ya. Oh 14 hari ya, waktu untuk karantina ya Mas ya. Karantina. Terus Mas Raka kenal juga? Saya tidak merasakan gejala apapun. Misal yang disebutkan dari pandemi, entah itu demam atau flu atau merasakan sesak napas atau hal-hal lain yang mengenai tentang pandemi itu. Tapi karena saya merasa semalam itu berinteraksi dengan beliau, jadi harus
oh iya, taati aturan dari pemerintah gitu. Karantina, terus Bapak Kepala Desa pun juga menganjurkan seperti itu. Nah, dari memoir tersebut, kenangan mengenai selama 14 hari saya karantina pribadi di rumah. Nah, saya hanya bertemu dengan satu ruang, dengan kamar tidur. Saya pengen keluar gitu, Pak. Makanya ada tanaman, ada tumbuhan. Oke. Menahan 14 hari itu adalah hal yang wah gitu. Itu berarti tanamannya gambaran masyarakat keinginan untuk keluar gitu ya? Iya. Oke. Baik, menarik rekan-rekan. Sekarang kita lihat karya yang di Katamsi ya. Kayaknya itu karya andalan Mas Raka ya, yang di dalam kok Katamsi, sorry. Galeri Fajar Sidik ya di sebelah ya. Kita ke sana ya, Mas. Oke. Monggo diambil dulu. Rekan-rekan, ini jadi seluruh mahasiswa yang ikut tugas akhir itu juga memajang karyanya di Galeri Fajar Sidik ya. Galeri Fajar Sidik adalah galeri yang dimiliki oleh jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Ini teman-teman sedang menunggu ujian tugas akhir. Nah, Mas Raka ini ujiannya kapan, Mas? Besok pagi ya? Pukul 9.30. Oke, nah ini kita sekarang terakhir lah ya, lihat karyanya Mas Raka yang ada di sini. Oke Mas, tolong Mas, sekarang ini tentang apa ini Mas? Nah, ini karyanya Mas Raka ini. Nah, penutupan saya pengen bareng tampil Mas Raka. Baik, sekarang kita lihat ini. Karya ini judulnya apa Mas Raka? Judulnya Takana. Jangan lupa sih Mas. Oh iya. Ya, Takana ya. Takananya kayak bahasa Jepang ya Mas? Takana itu saya ambil dari bahasa Padang yang bahasa Padang teringat. Ya. Oh. Mas Raka asli Padang pun? Nah, ini ada kaitannya dengan teman saya. Gimana dari itu, asalnya dari Padang, namanya Acil. Kenapa saya beri judul Takana? Takana itu artinya teringat. Saya ingin menyampaikan apa ya, tentang kekaryaan dari sepatu, dari benda-benda yang ada di rumah saya. Waktu itu pas pandemi juga ini. Selama pandemi di rumah itu kan saya nggak ada kegiatan, terus bingung mau membuat hal kayak gimana ya, ngadepin pandemi ini dengan tetap harus berkarya seperti itu. Oke. Ada sisi penyemangat yang hadir dari kebendaan tersebut. Dari sepatu, dari ini sepatu teman Mas Raka berarti? Sepatu dari saya sendiri, tapi ada memoir yang terkena di sepatu itu. Maksudnya piye disilih kancamu apa ora? Dari sisi pengalaman pribadi, Pak. Karena saya ingin menyampaikan titik semangat Mas Acil dari Padang sampai ke Jogja, tanpa memperhitungkan banyak hal, terus melalui apa ya namanya ya, kebendaan ini saya ingin sampaikan tentang semangat tersebut. Dia juga kena corona juga? Tidak, tapi apa ya, yang saya ingin bawakan itu semangatnya beliau. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, itu karya Mas Raka yang mengagumkan ya. Saya senang sekali, baik warnanya, tekniknya, temanya. Tidak sia-sia punya mahasiswa perwalian seperti Mas Raka ya. Terima kasih ya Mas Raka ya, alhamdulillah ya. Baik rekan-rekan, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Dan teman-teman yang mau gabung di kampus seni Painting Explorer untuk kuliah seni, baik seni lukis sit-in, seni lukis placement, sketsa, seni lukis elementer maupun advance, silakan tekan tombol gabung atau tombol join di dekat tombol subscribe. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.